Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur. Ya qali alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini saya dan panjenengan masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa pula kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini sedikit kami akan menyampaikan mau'izatul hasanah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya pada diri saya pribadi dan keluarga, dan begitu juga dengan para pemirsa semua. Para pemirsa, di saat ini di era digital, di mana perkembangan teknologi sudah semakin pesat berkembang, media sosial terutama begitu cepat berkembang. Segala informasi yang begitu baru bisa cepat kita terima. Perkembangan apapun bisa kita lihat, dan begitu canggihnya di era globalisasi atau era digitalisasi saat ini. Hal ini perlu kita ikuti. Bahkan kita jangan sampai, dengan kata lain, ketinggalan zaman. Kita ikuti, kita ngeli perkembangan teknologi yang begitu besar. Memang di sisi lain ada efek negatif, tapi di sisi itu pula ada efek positifnya. Salah satunya kita bisa menyampaikan untuk penyampaian informasi, penyampaian ilmu, atau bahasa menterengnya untuk penyampaian berdakwah. Kalau dahulu, sebelum teknologi berkembang pesat, metode penyampaian dakwah salah satunya harus lewat face to face atau tatap muka. Namun sekarang ini metode dakwah bukan hanya itu, bisa lewat media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.
hendaklah di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan. Di dalam menyeru ini tidak harus langsung kepada orang per orang, namun bisa lewat media sosial. Para pemirsa yang budiman, namun perlu diperhatikan di dalam menyampaikan ilmu atau informasi lewat media sosial itu harus memperhatikan rambu-rambu. Yang perlu bagi kita semua, penyampaiannya harus benar-benar tidak menyinggung, tidak menyangkut sara dan sebagainya. Untuk itu, mari kita di dalam menyampaikan pesan atau dakwah di media sosial ada hal-hal yang perlu saya dan panjenengan untuk perhatikan. Yang pertama, mari kita awali dengan niat. Niat menyampaikan ilmu, niat menyampaikan pesan, bukan niat untuk pamer dan sebagainya. Di dalam menyampaikan ilmu itu diniati dengan yang ikhlas, semoga ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat, sehingga dengan harapan mendapat ridho Allah. Apa yang kita perbuat baik dan ditiru oleh yang mendengar atau yang melihat, maka pahala akan kita terima. Yang selanjutnya, para pemirsa, otomatis di dalam penyampaiannya menjaga akhlak. Di sini akhlak dalam hal tutur kata juga harus memperhatikan. Selanjutnya perlu diperhatikan juga di dalam menyampaikan via media sosial, yaitu berilah yang bermanfaat. Manfaatkan dengan bijak, positif, sehingga para pendengar, para pemirsa terkesan dengan apa yang disampaikan. Sebab dengan kita menyampaikan pesan yang baik, tentu akan membawa kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilu." Yang sabda lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu cara atau jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya menuju ke jalan surga. Sampaikanlah yang baik, yang bermanfaat, yang bukan menyakiti atau bukan memojokkan. Selanjutnya perlu diperhatikan juga di dalam berdakwah lewat media sosial, ucapan atau tutur kata, ujaran kebencian dan menyebarkan berita yang memicu kegaduhan sebaiknya kita hindari, ataupun
yang bertentangan dengan syariat Islam, sunnah Nabi, maka kita harus jaga ucapan-ucapan yang enak didengar, mudah dipahami, dan sebagainya, tidak menyakiti hati. Itu akan membawa kesan bagi para pendengar atau pemirsa. Para pemirsa yang beriman, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang perlu diperhatikan yang lain juga, maksimalkanlah media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebab ketika kita menyampaikan via media sosial, dilihat oleh beribu-ribu orang, dilihat oleh banyak orang yang bermacam-macam, maka maksimalkanlah media sosial ini dengan sebaik-baiknya, dengan pesan-pesan yang bermanfaat sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, hingga orang yang melihat, orang yang mendengar akan terkesan lewat media sosial yang disampaikan. Perlu diperhatikan juga para pemirsa, janganlah kita mudah berfatwa yang tidak ada dasar hukumnya di dalam menyampaikan di media sosial. Karena bila kita menyampaikan fatwa atau dalil-dalil yang tidak ada dasar hukumnya di media sosial, apabila dilaksanakan atau dikerjakan oleh para pemirsa, yang mana di dalam penyampaian fatwa itu salah, maka akan berakibat fatal. Untuk itu berhati-hatilah di dalam menyampaikan media sosial. Saat ini mudah sekali berita hoaks disampaikan, viralnya begitu cepat. Maka janganlah mudah memberikan fatwa yang tanpa ada dasar hukumnya, karena bisa jadi fatwa itu menjadi dasar bagi para pemirsa atau pendengar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikianlah semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri di dalam menggunakan media sosial. Dan mari kita manfaatkan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung manfaat, hal-hal yang bisa menyampaikan kemanfaatan. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.